Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan kesyukuran kita senantiasa kita haturkan kepada Allah atas karunia nikmatnya kepada kita semua. Mari kita awali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, hari ini kita akan kupas materi terakhir dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi. Kita akan membahas tentang bagaimana peran mahasiswa di dalam gerakan anti korupsi. Beberapa kompetensi yang akan kita capai bersama-sama. Yang pertama adalah mata kuliah ini atau bab ini diharapkan mahasiswa mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan kampus, juga termasuk di lingkungan keluarga, masyarakat sekitar, dan juga lingkup nasional. Yang kedua, mahasiswa juga mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menginternalisasi perilaku anti korupsi ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama menerapkan nilai-nilai anti korupsi yang 9 nilai, dan juga menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari. Tiga inilah yang menjadi kompetensi dasar dari bab terakhir, yaitu peranan mahasiswa di dalam pencegahan korupsi. Saudara sekalian, seperti kita ketahui dan sudah kita kaji di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa korupsi adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang tentunya berdampak sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Nah, korupsi juga tentu saja berdampak buruk dalam seluruh sendi kehidupan manusia. Yang kemarin sudah kita bahas, ada berdampak pada sektor ekonomi, politik, ya, lingkungan, kemudian pendidikan, dan lain sebagainya. Dan korupsi itu merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Masih tentang dampak korupsi, bahwa korupsi itu juga berdampak buruk ya pada sistem perekonomian. Tadi sudah sedikit saya singgung, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, pemerintahan, dan juga tatanan sosial kemasyarakatan. Dan tentu saja korupsi itu dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tatanan pergaulan internasional ya. Jadi seperti kita ketahui, setiap tahun Transparansi Internasional itu merilis ya indeks persepsi korupsi. Tentu kalau skor kita kecil, ya kita sebagai bangsa merasa malu ya, di mana tingkat korupsi di negara kita masih memprihatinkan. Nah, tentu saja ketika korupsi masih merajalela, ya tentu dapat merendahkan martabat ya, bangsa dan negara kita dalam tataran pergaulan internasional. Bahkan konon dengan indeks persepsi korupsi yang masih kecil, dalam artian tingkat korupsinya yang masih tinggi, investor-investor luar itu akan segan untuk menginvestasikan dananya ke Indonesia. Nah, ini tentu juga berpengaruh dari sisi keberlangsungan
atau keberlanjutan perkembangan ekonomi dalam sebuah kawasan atau negara. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, korupsi sebagai musuh bersama ya harus diperangi secara bersama-sama, ya. Diperangi dengan sungguh-sungguh oleh setiap komponen bangsa, baik itu penegak hukum, dalam hal ini lebih khusus sebuah lembaga yang tetapkan oleh negara, KPK, dan juga penegak hukum yang lain, apakah itu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hakim-hakim, dan seterusnya. Dan tentu saja juga peran serta dari seluruh masyarakat. Selanjutnya, saudara sekalian, korupsi di Indonesia memang sudah berlangsung sangat lama ya. Dan tentu berbagai upaya pemberantasan korupsi itu sudah dilakukan sejak awal-awal kemerdekaan. Ya, dimulai dari adanya tim pemberantasan korupsi tahun 67 ya, ini baru beberapa tahun setelah kemerdekaan sampai kemudian tahun 2003 kita mengenal ada lembaga yang secara khusus dibentuk untuk upaya pemberantasan korupsi yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di samping itu kita juga mengenal beberapa tahun terakhir adanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat atau LSM anti korupsi dan juga banyaknya komunitas-komunitas yang tergabung ya di dalam upaya untuk pencegahan korupsi. Apakah itu komunitas dosen, komunitas guru, komunitas seniman, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, ini bentuk gerakan-gerakan yang sudah dilakukan berkaitan dengan pencegahan maupun pemberantasan korupsi. Nah, masih kaitannya dengan gerakan anti korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya-upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini ada diksi, ada kalimat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi itu menyertakan peran serta masyarakat. Ya, jadi ada peran serta masyarakat. Jadi bukan hanya menjadi tugasnya para penegak hukum, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat. Maka tentu saja ketika undang-undang sudah memberi pintu kepada masyarakat, tentu itu ada asumsi ya, ada ada kesadaran gitu ya, bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, dalam strateginya pemberantasan korupsi itu memiliki 3 unsur utama. Yang pertama adalah pencegahan, kemudian kedua penindakan, dan yang ketiga peran serta masyarakat. Ya. Saya ulangi, strategi pemberantasan korupsi di Indonesia itu ada 3 unsur. Yang pertama pencegahan, ya. Kemudian ini penindakan. Nah, kalau penindakan tentu itu kewenangannya para penegak hukum. Dan yang ketiga adalah peran serta masyarakat. Nah, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Nah, jadi nanti yang akan menjadi pintu masuk bagi sosok-sosok anak muda, mahasiswa, ya, untuk berperan aktif di dalam melakukan kampanye, sosialisasi agar terjadi kesadaran ya, di dalam masyarakat untuk melakukan berbagai macam gerakan anti korupsi.
Nah, saudara sekalian, korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara niat, kesempatan, dan kewenangan. Ya. Jadi 3 unsur yang dapat memunculkan perbuatan korupsi. Ya. Jadi adanya niat, kesempatan, dan kewenangan. Bicara tentang niat, tentu niat ini adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu, ya, dengan manusia itu sendiri. Misalnya, perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Ya. Jadi ketika bicara niat tentu bicara tentang keyakinan, ya, tentang tata nilai ya, yang dianut oleh seseorang. Apakah ya banyak saya kira nilai-nilai yang bisa dianut oleh seseorang, apakah paham-paham ya, ya apakah itu materialisme ya, hedonisme dan lain sebagainya. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap individu seseorang. Yang kedua tentu kesempatan ya. Kalau kesempatan itu hubungannya dengan sistem. Kalau sistemnya longgar, sistemnya abu-abu, tentu kesempatan itu semakin terbuka. Jadi kalau niat itu kaitannya dengan kepribadian seseorang, apakah nilai-nilai anti korupsi itu tertanam dengan baik ataukah tidak, nah itu akan sangat mempengaruhi niat. Nah, kalau kesempatan itu lebih terkait dengan sistem yang ada di sekitarnya. Apakah memberi peluang atau tidak. Sementara kewenangan yang dimiliki seseorang itu akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Maka kalau kita menyimak beberapa kasus-kasus yang terekspos ya, kenapa korupsi itu banyak sekali dilakukan oleh para pejabat? Ya, jawabannya tentu sangat mudah ya, karena mereka punya kewenangan gitu ya. Baru saja kita mendapati berita korupsi kementerian atau korupsi menteri sosial. Kenapa bisa melakukan seperti itu? Ya karena ada kewenangan. Kewenangan untuk membelanjakan APBN, kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk mendistribusikan dan lain sebagainya. Maka kewenangan itu semakin memperluas atau memperkuat kesempatan tadi. Jadi niat, kesempatan, dan kewenangan. Itulah ketiga poin yang kalau itu bertemu, ya itu bisa membuat seseorang melakukan perbuatan korupsi. Nah, berbicara tentang kewenangan, saudara. Jadi, meskipun muncul niat ya, dan kesempatan juga terbuka, ya. Tetapi jika tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Jadi faktor kewenangan itu memang sangat menentukan ya. Nah dengan demikian korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor yang tadi kita sebut yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Maka tentu saja upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya kita untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kemudian kesempatan, dan ya bagaimana membatasi kewenangan. Nah, niat tentu saja kaitannya dengan penguatan nilai-nilai anti korupsi, ya, dan yang kaitannya dengan kesempatan tentu saja adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi, good governance, ya, tata pemerintahan yang baik, sehingga sistemnya itu tidak membuka kemungkinan seseorang untuk korupsi. Dan tentu saja kaitannya dengan kewenangan perlu dilakukan pengaturan-pengaturan tentang kewenangan. Agar seseorang yang punya kewenangan itu tidak ada peluang untuk melakukan perbuatan korupsi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema sentral kita, bagaimana kemudian peran mahasiswa, saudara. Nah, bicara tentang mahasiswa, tentu kita flashback ya, mereview kembali bagaimana sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Di mana dalam sejarah perjalanan bangsa kita ini telah tercatat dengan tinta emas. Ya, bagaimana
peran mahasiswa yang sangat menentukan, sangat penting ya dalam berbagai momen-momen menentukan keberlanjutan bangsa ini. Tercatat di dalam sejarah bagaimana peristiwa kebangkitan nasional jauh sebelum kemerdekaan 1908. Bagaimana kita lihat peran para tokoh muda mahasiswa ketika itu. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Juga bagaimana peran para mahasiswa, para pemuda ketika mereka dalam tanda petik menculik Bung Karno ya. Kemudian mereka bawa ke Pegangsaan Timur untuk mendeklarasikan, ya, memproklamasikan kemerdekaan. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 45 itu pun syarat dengan peran mahasiswa Indonesia ketika itu. Kemudian kita juga belum lama, ya kali ini sudah lama ya, Orde Baru. Ini lahirnya Orde Baru tahun 66. Ya, dari Orde Lama juga peristiwa-peristiwa peralihan itu melibatkan mahasiswa tentu saja. Dan Orde Baru pun diakhiri dengan peristiwa Reformasi 98 yang ketika itu ya kita mengalaminya ya, saya sendiri ikut rame-rame demo ketika itu ya. Bagaimana peran para mahasiswa yang saat itu begitu kompak sekali ya, bagaimana mereka menumbangkan kekuasaan Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Nah, sehingga dari peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan tadi, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar itu mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai ide, gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa mahasiswa dapat berperan begitu besar ya di dalam peristiwa-peristiwa besar di bangsa ini ya? Ya, karena pertama, mahasiswa tentu saja memiliki karakteristik atau ciri-ciri sosok yang memiliki intelektualitas, ya, jiwanya muda dan tentu saja memiliki idealisme. Ya, tentu saja para pembelajar atau mahasiswa ya dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh dengan semangat dan idealisme mereka yang masih murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu dapat mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Jadi terjawab kenapa mahasiswa tampil ya, karena mereka memiliki intelektualitas, jiwa muda, ya, penuh dengan gelora dan semangat, serta memiliki idealisme yang tinggi. Itulah kenapa dalam peristiwa-peristiwa besar itu mahasiswa selalu tampil di depan. Nah, tentu tidak hanya itu. Di samping punya intelektualitas, ya, berjiwa muda dan idealisme yang luar biasa, mahasiswa memiliki intelijensia, kemampuan berpikir kritis, dan juga keberanian untuk menyatakan kebenaran. Maka dengan kompetensi yang mereka miliki itu, ya mahasiswa tentu sangat pantas jika dikatakan sebagai agent of change, ya, jadi agen perubahan yang mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang koruptif barangkali begitu, dan mampu menjadi pengawas ya, bagi lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Maka dulu saya merasakan 98 itu bagaimana sosok-sosok mahasiswa seperti ya Fahri Hamzah, Fadlizon, banyak sekali ya para mahasiswa yang tampil, mereka berani ya naik di mana itu di gedung DPR MPR, mereka berorasi mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang koruptif ketika itu, yang ketika itu dikenal dengan istilah KKN ya, kolusi, korupsi dan nepotisme. Ya, karena mereka memiliki kemampuan berpikir kritis ya, dengan intelektualitasnya
dengan intelijensi yang mereka miliki, mereka mampu berpikir ya bagaimana idealnya ya sebuah pemerintahan dan lain sebagainya. Dan mereka berani menyatakan itu. Ya. Mereka berani menyatakan itu. Itulah istimewanya mahasiswa. Nah, dengan melihat sejarah-sejarah peristiwa-peristiwa besar yang tadi kita sebutkan dan dikorelasikan dengan konteks sekarang ini, maka sebetulnya saudara sekalian, kalau tantangan pemuda masa lalu ya adalah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu dengan memerangi penjajah. Ya. Tetapi tantangan generasi muda Indonesia saat ini, dalam hal ini juga mahasiswa, adalah memerangi korupsi. Ya. Jadi maka harapannya nanti semangat jiwa muda, idealisme, ya, intelektualitas, intelijensia, kemampuan berpikir kritis itu ya digunakan oleh mahasiswa era sekarang ini untuk memerangi korupsi. Kalau dulu mereka gunakan untuk memerangi penjajah, merebut kemerdekaan, mempertahankan atau memproklamasikan kemerdekaan, tetapi sekarang ini tentu saja harapannya potensi-potensi besar yang ada pada mahasiswa itu ya dicurahkan untuk ikut andil di dalam mengurangi korupsi. Kita lanjutkan, saudara. Nah, bagaimana keterlibatan mahasiswa di dalam pencegahan korupsi ya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa? Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama yaitu di lingkungan keluarga mereka, yang kedua di lingkungan kampus, yang ketiga di lingkungan masyarakat sekitar, dan juga pada level tingkat nasional. Ya. Nah, ini peran-peran yang bisa dimainkan oleh mahasiswa terkait dengan gerakan anti korupsi. Nah, dalam level keluarga, apa yang bisa dilakukan tentu saja terkait dengan perilaku sehari-hari yang ada di keluarga kita. Baik berkaitan dengan ketaatan keluarga di dalam memenuhi peraturan-peraturan yang sudah menjadi kesepakatan ataupun peraturan-peraturan resmi negara terkait dengan pengaturan kehidupan. Misalnya, apakah dalam mengendarai kendaraan ya bersama keluarga, ayahnya ataukah anggota keluarga yang lainnya itu sudah mentaati peraturan lalu lintas ataukah belum. Ya, misalnya berkaitan dengan ketaatan terhadap tanda-tanda lampu apil, alat penanda lalu lintas ya, lampu bangjo itu kan sekarang namanya apil ya. Nah, itu perannya. Jadi bagaimana kita bisa mereview, mengoreksi ya, mengingatkan ketika anggota keluarga kita masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan peraturan-peraturan yang ada, ya, itu tentu saja kita atau teman-teman sebagai mahasiswa punya peran untuk mengingatkan, gitu ya, terkait dengan ketaatan terhadap undang-undang lalu lintas dan lain sebagainya. Di samping itu juga masih terkait dengan bagaimana menerapkan perilaku-perilaku anti korupsi di keluarga, misalnya kaitannya dengan berkendara. Ada pertanyaan apakah ketika berboncengan motor bersama keluarganya itu tidak menjalankan motornya di atas pedestrian ya, dan tidak mengambil hak pejalan, jalan kaki tentu saja, ataukah masih melakukan pelanggaran itu. Kemudian apakah ketika berkendara juga masih berlawanan arah? Ya. Kemudian apakah ketika berkendara masih melebihi kapasitas, misalnya memakai motor masih berpenumpang 3 atau bahkan 4 orang.
Ya, sementara motor pada umumnya itu hanya berpenumpang 2 orang. Nah, ini sering ya hal-hal kecil semacam ini perlu menjadi perhatian para mahasiswa terkait dengan upaya pencegahan ya perilaku koruptif atau bahkan perilaku korupsi yang ada di lingkungan keluarga sendiri. Nah, ini yang bisa kita lakukan terkait dengan peran-peran mahasiswa dalam lingkungan. Assalamualaikum. Kemudian juga terkait dengan ekonomi keluarga. Mahasiswa juga punya peran ya untuk melihat kembali, menelisik kembali apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi, apakah kemudian orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya. Ya. Dan ini juga penting ketika para mahasiswa kebetulan ayahnya ataupun ibunya pejabat, ya, tentu wajib untuk mengingatkan ya, ayah ibunya terkait dengan ya perilaku korupsi yang bisa jadi karena ketika pejabat itu punya kewenangan dan tadi dikatakan kewenangan itu memperbesar kesempatan, maka layak seorang mahasiswa ketika memiliki orang tua yang memiliki kewenangan itu untuk selalu mengingatkan orang tua. Ayah, ibu, jauhi korupsi. Nah, ini peran-peran mahasiswa yang bisa dimainkan dalam lingkup keluarga. Termasuk juga kaitannya dengan peran mahasiswa dalam lingkup keluarga, bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa tentu saja mengingatkan keluarga terkait dengan penggunaan produk-produk bajakan. Apakah itu lagu, ya, apakah itu film, apakah itu software, apakah itu tas, sepatu, handphone, smartphone, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali. Ya, kita mencoba untuk berupaya melakukan pencegahan itu terhadap keluarga kita. Meskipun barangkali, ya kalau di lingkungan kita, di keluarga kita, selama ini biasa saja, ya, kita download lagu-lagu bajakan dan sebagainya, padahal itu adalah merupakan perilaku-perilaku koruptif ya, kecil-kecil seperti itu. Nah, ini perlu kita review kembali selama ini dan bagaimana kita menjadi pelopor dalam keluarga untuk selalu mengingatkan anggota keluarga kita di dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan keluarga. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini, saudara, adalah tentang tingkat ketaatan seseorang atau anggota keluarga terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Di mana substansinya, ketika seseorang itu melanggar aturan atau tata tertib, maka yang dirugikan adalah orang lain yang hak-haknya terampas ya. Seperti ketika kita berlalu lintas menggunakan trotoar atau pedestrian, tentu akan merugikan orang-orang yang menggunakan trotoar itu, menggunakan jalan pejalan kaki, yaitu menjadi hak mereka. Nah, terampasnya hak orang itu merupakan cikal bakal atau bibit-bibit dari tindakan korupsi. Jadi intinya bagaimana mahasiswa itu bisa menjadi motor penggerak dalam keluarga agar setiap keluarga, anggota keluarga itu mentaati peraturan-peraturan yang ada ya. Termasuk juga peraturan berlalu lintas agar tidak merampas atau merugikan hak-hak orang lain. Nah, berikutnya adalah peran mahasiswa di lingkungan kampus, saudara. Sebagaimana kita bahas di pertemuan-pertemuan awal tentang perilaku koruptif, bahwa yang disebut dengan perilaku koruptif itu ada 3 indikator ya. Yang pertama adalah mengingkari integritas, kemudian yang kedua melanggar hukum, baik hukum itu berupa kesepakatan, berupa aturan, ataupun undang-undang. Atau kalau di kampus kita mengenal ada kode etik
ya. Ada aturan tata tertib. Nah, itu juga merupakan bentuk dari hukum itu sendiri. Yang ketiga, ciri perilaku koruptif itu adalah merugikan pihak lain. Baik itu orang lain maupun lingkungan ataupun sistem yang diberlakukan dalam sebuah institusi. Ya, itu merupakan ciri atau 3 ciri dari perilaku koruptif. Mengingkari integritas, melanggar hukum, dan juga merugikan pihak lain. Maka dalam hal ini ketika bicara tentang mahasiswa dan lingkungan kampus, tentu banyak kita dapati perilaku-perilaku koruptif di lingkungan kampus. Misalnya titip absen gitu ya. Titip absen gitu ya. Kemudian plagiarisme ya. Copy paste yang kemudian tidak menyebut sumbernya dari mana. Kemudian juga mengakui hasil kerja orang lain ya, bikin makalah, paper yang mengerjakan orang lain, tinggal kita ganti namanya ya. Kemudian kita kumpulkan tugas itu ke dosen. Nah, itu juga perilaku koruptif. Kemudian seakan-akan hadir di dalam kelas padahal tidak. Ya, dengan berbagai macam cara, termasuk seolah-olah mengikuti kelas online padahal tidak. Ya, jadi ketika Zoom, ya bisa jadi dia hanya sekedar masuk, kemudian ditinggal tidur. Nah, itu juga bisa jadi terjadi ya, tidak menampilkan video, tidak on cam ya, hanya mungkin gambarnya atau bahkan mungkin hanya nama. Ya, sementara dia tidak aktif ikut di dalam kelas online. Nah, ini bagian-bagian yang bisa jadi ya terjadi di lingkungan kita, dan saya yakin ini terjadi ya di antara kita mahasiswa ini. Ya, itu juga contoh-contoh dari perilaku koruptif di lingkungan kampus. Nah, secara lebih terperinci, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa di dalam upaya pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi di lingkungan kampus? Nah, ini dapat dibagi menjadi 2 ya. Jadi bagaimana mahasiswa dapat terlibat dalam gerakan anti korupsi di kampus. Yang pertama adalah terkait dengan individu mahasiswanya sendiri. Dan yang kedua, bagaimana dia berperan di dalam komunitas mahasiswa. Nah, untuk konteks individu, tentu saja seorang mahasiswa diharapkan ya dapat mencegah dirinya sendiri, tidak berperilaku koruptif, tidak korupsi gitu ya. Ya, jadi bagaimana dia ya tidak nyontek, tidak titip absen gitu ya. Ya, kemudian kalau kelas online ya betul-betul hadir ya. Sering saya mendapati setelah proses perkuliahan online selesai, banyak mahasiswa yang terlambat presensi. Nah, kalau yang kelas siang biasanya saya tanya, kenapa Anda terlambat? Ya tadi membantu orang tua Pak di ladang gitu ya. Nah, saya tanya, tahu enggak artinya presensi? Presensi itu artinya kan kehadiran. Nah, kalau Anda tidak hadir, ya Anda tidak perlu presensi karena Anda tidak hadir gitu. Ya jujur saja kalau memang tadi tidak mengikuti ya tentu ya tidak bisa saya presensikan gitu. Nah, dengan begitu mahasiswa menyadari bahwa ya memang dia tidak mengikuti kegiatan kuliah online ya karena dia mengatakan membantu orang tua di ladang ya. Nah, sehingga ya tidak saya presensikan. Nah, hal-hal semacam ini penting untuk kita bangun ya dalam diri kita, kesadaran perilaku-perilaku koruptif itu jauh ya dari kehidupan kita, termasuk kejujuran sebagai nilai anti korupsi yang paling utama ya. Itu kita kuatkan dalam diri. Nah, sehingga ya dalam konteks ini mahasiswa diharapkan ya, dapat mencegah dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan juga tidak korupsi. Nah, sementara untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar teman-temannya sesama mahasiswa dan juga katakanlah kalau dia terlibat dalam organisasi mahasiswa yang ada di kampus itu tidak berperilaku koruptif dan juga tidak korupsi. Misalkan dalam pengajuan anggaran kegiatan, ya itu tidak manipulatif, tidak markup harga dan lain sebagainya. Nah, itu
upaya-upaya yang bisa diperankan oleh mahasiswa di lingkungan kampus, baik dirinya sendiri maupun komunitas mahasiswa. Nah, di samping itu, beberapa kegiatan yang juga dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada komunitas mahasiswa dan juga organisasi kemahasiswaan dalam bentuk misalnya kegiatan kampanye anti korupsi, kemudian sosialisasi, seminar, pelatihan, ya, kaderisasi dan lain sebagainya itu dapat dilakukan oleh mahasiswa. Baik dalam grup-grup atau kelompok mahasiswa mata kuliah anti korupsi ya. Kalau kemarin sebelum pandemi ini termasuk tugas mahasiswa itu membuat film ya, membuat film anti korupsi. Ada 5 film pendek yang dibuat mahasiswa yang sebagiannya sudah saya upload di web Steamik. Nah, itu bisa menjadi upaya atau peran mahasiswa di dalam berkampanye tentang anti korupsi, sosialisasi tentang anti korupsi. Juga bisa dilakukan misalnya kampanye ujian bersih atau anti mencontek misalnya. Itu dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menumbuhkan nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Juga termasuk dulu ada kantin kejujuran ya yang ada di lantai tangga ke lantai 2 itu ada dulu pernah ada mahasiswa yang berinisiatif buat kantin kejujuran. Nah, ternyata saya tanya hasilnya gimana, ternyata tiap bulan itu pasti ada aja kekurangan ya. Ada mahasiswa yang ngambil barang tetapi tidak bayar itu ternyata masih ada. Nah, itu artinya nilai kejujurannya belum bagus ya. Ya, karena masih ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Nah, berikutnya adalah peran mahasiswa di masyarakat sekitar. Ini tentu saja yang dapat dilakukan oleh mahasiswa adalah mengamati, ya, mengamati apa yang terjadi di lingkungan masyarakat, ya, terutama kaitannya dengan pelayanan publik. Nah, ketika teman-teman misalnya mengurus KTP misalnya, SIM atau kartu keluarga, laporan kehilangan, pelayanan pajak, apakah pajak PBB dan pajak bumi bangunan ataupun pajak IMB gitu ya. Maka yang perlu dicermati sebagai bentuk peran mahasiswa adalah apakah berkaitan dengan pelayanan publik itu atau pengurusan hal-hal yang terkait dengan pelayanan publik itu masih ada biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan atau ada gratifikasi atau suap kepada petugas. Nah, kemudian mengamati pula apakah biaya-biaya yang dikeluarkan itu masih wajar dan apakah jumlah biaya itu resmi diumumkan secara terbuka kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi tahu, ataukah itu hanyalah tarikan-tarian yang tidak resmi di bawah meja kira-kira begitu. Nah, itu bisa diperankan oleh mahasiswa sehingga ketika mendapati hal-hal semacam itu mahasiswa bisa melakukan kritik, ya, masukan, bahkan bisa jadi melakukan advokasi terhadap masyarakat yang dirugikan. Nah, di pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa KPK itu punya hotline aduan ya. Artinya ketika kita menemukan, sekarang banyak kasus-kasus misalkan dana desa ya, yang satu desa 1M itu banyak sekali beberapa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat-aparat desa. Nah, itu bisa jadi mahasiswa bisa berperan untuk melakukan advokasi atau pengaduan ke KPK dan lain sebagainya. Itu di antara lain peran mahasiswa yang berkaitan dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun peran mahasiswa di tingkat lokal dan nasional, nah ini bisa kita bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam hal keterlibatan mahasiswa dalam gerakan-gerakan anti korupsi yang bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang
masih banyak terjadi di masyarakat kita. Nah, mahasiswa dapat tentu saja berperan sebagai pemimpin dalam gerakan-gerakan massa anti korupsi. Seperti halnya beberapa bulan terakhir kita mendengar, kita melihat, atau mungkin bahkan ada beberapa mahasiswa kita yang sudah ikut berpartisipasi dalam gerakan-gerakan massa, misalnya memprotes tentang revisi Undang-Undang KPK, yang ditengarai di sana banyak pasal-pasal yang melemahkan fungsi KPK di dalam penindakan tindak pidana korupsi. Nah, itu tentu peran-peran yang bisa dimainkan oleh mahasiswa, baik itu tingkat lokal maupun nasional. Demikian pula, saudara, berawal dari barangkali kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari kampus, mahasiswa juga dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas. Ya, dimulai dari masyarakat yang ada di sekitar kampus, kemudian juga akan meluas ke lingkup yang lebih luas lagi, yaitu lingkup lokal maupun nasional. Nah, itulah peran-peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nah, karena itu saudara sekalian, mulai pekan depan kita akan mencoba untuk melihat bagaimana peran mahasiswa itu di dalam upaya pencegahan korupsi, yaitu dengan membuat poster ataupun iklan video ya, yang sekarang ini memang sangat efektif di dalam mengkampanyekan anti korupsi di masyarakat. Sehingga mulai pekan depan, yaitu pertemuan ke-14, 15, 16, saya akan menugaskan pada mahasiswa untuk membuat karya akhir sebagai penilaian tugas akhir atau ujian akhir, yaitu karya berupa poster ataupun iklan pendek, ya, sosialisasi anti korupsi, yang nanti dari karya itu bisa mengambil tema sosialisasi nilai-nilai anti korupsi, prinsip-prinsip anti korupsi, dan juga bagaimana peran mahasiswa di dalam pencegahan korupsi. Nah, secara teknis nanti bisa Anda cermati dari petunjuk teknis yang akan saya sampaikan, dan tentu saja kampanye itu harus dimasifkan ya, dengan cara diposting di media sosial. Bahkan KPK itu menyarankan agar karya-karya itu di-tag ke official KPK ya, sehingga nanti KPK pun akan melihat karya teman-teman yang dikampanyekan lewat media sosial. Nah, jadi sekali lagi untuk pertemuan pekan depan dan 2 pekan berikutnya, kita akan melihat presentasi masing-masing mahasiswa untuk mempresentasikan karyanya. Apakah itu poster, apakah itu iklan. Ya, iklan dapat dibuat dengan aplikasi TikTok ya, yang sangat mudah itu. Yang sekarang banyak sekali tenaga kesehatan itu mengkampanyekan pencegahan penularan COVID dengan menggunakan media TikTok ya. Jadi para dokter, para perawat itu banyak mengkampanyekan juga ini dengan melalui media TikTok atau aplikasi TikTok. Nah, saya pikir itu bagus ya, dan nanti bisa juga diposting di Instagram atau di Facebook agar mahasiswa dapat menunjukkan perannya di dalam mengkampanyekan gerakan-gerakan atau nilai-nilai anti korupsi kepada masyarakat luas. Baik, saudara sekalian, saya kira itu materi kita pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.